kawan-kawan yang ketemu. Sebenarnya menyiapkan panjang sekali ya, karena nggak tahu lah gitu, panjang sekali. Jadi nanti kalau stop aja di tengah jalan gitu. Nah, saya kebagian untuk intelektual lah, akal sehat gitu-gitu ya, intelektual gitu. Nah, jadi yang saya pikir sebenarnya ada Immanuel Kant ya berbicara mengenai pengetahuan itu bertahap ya. Dari indrawi terus masuk kepada rasio dibagi-bagi baru ada orientasi yang ditentukan oleh kosmos, oleh Tuhan gitu. Nah, tetapi yang menarik gitu, saya melengkapi yang disampaikan Pak Tama. Hegel, seorang pemikir besar, itu mengatakan pada bukunya Philosophy of Right ya, dengan susah payah saya coba memahaminya gitu. Maaf kalau kurang tepat. Dia bilang gini, public intellectual itu, atau great man ya, bahasa dia great man di zamannya adalah dia yang bisa mengungkapkan keinginan zaman. Dalam bahasa Jerman itu Zeitgeist. Itu Zeit itu, Geist itu roh ya, Zeit itu waktu. Jadi itu yang bisa roh zaman, yang bisa menangkap roh zaman. Memberitahukan zamannya, lakukan adalah isi hati dan esensi dari zamannya. Dia mengaktualisasikan zamannya, itu usianya zamannya. Orang yang kurang akal, dia akan kurang mampu mengkritisi pandangan publik yang diungkapkan dalam semburan informasi. Itu bahasa saya. Yang ter, yang diungkapkan dalam semburan tidak bisa mengkritisi. Tentu Hegel itu berbicara tentang orang-orang di zamannya, Napoleon, Frederick the Great ya. Jadi singkatnya gini, sebenarnya publik intelektual itu dari sudut pandang filosofi menurut saya adalah manusia paradoks. Secara fenomena memang dianggap koneksi. Secara fenomena memang dianggap keliru, tapi secara substansi benar. Dan mereka cenderung adalah orang-orang yang aneh dalam mewujudkan gagasan, perspektif, atau wawasan filosofisnya dalam dunia nyata. Orang-orang di zaman itu seperti ini di zaman kuno ya, di zaman modern, yang mengkritik pemerintahan Perancis waktu itu yang melarang kemerdekaan Aljazair. Gitu. Nah, kalau kita melihat dalam periodisasi waktu filsafat gitu yang saya coba membaginya gitu. Memang penting sekali kita mampu mengenali roh zaman itu atau Zeitgeist itu kata Hegel ya. Misalkan pada zaman prasokratik itu semuanya para pemikir itu Thales, Anaximandros itu semua berpikir mencari pada mulanya ada apa. Ada yang bilang pada mulanya air, pada mulanya api. Ini sebelum Masehi gitu. Tapi kemudian zaman Helenistik terus bergerak sampai ke zaman abad pertengahan, semuanya digeser, segalanya adalah tentang Tuhan. Tapi kepada Renaissance setelah reformasi gereja tentunya itu hal yang sangat penting kita ingat ya, reformasi gereja itu api. Itu tuh bergeser menjadi rasio manusia itu menjadi pusat segalanya. Baru kemudian bergeser lagi ke masa kontemporer, nah itu sekarang sudah mulai acak-adul sebenarnya. Tapi acak-adulnya itu karena kita melihatnya itu terjerat dalam fenomena ya. Jadi sebenarnya relasi itu mereka dalam kebentrokan pikiran itu sebenarnya relasi itu. Kalau kita lihat mudah mendeteksi sama seperti hidup. Kalau sudah kita evaluasi. Tapi orang bule, orang Indonesia itu juga punya orang-orang hebat ya. Katakanlah pada abad awal itu ada Ngabehi, Asadiganti, bagaimana Jogja dan Surakarta. Reclef itu disebut literatur Jawa terbaik. Diteruskan anaknya Yasadipuro, mereka mengabdi kepada Susuhunan, ya, Sultan di Surakarta. Dan yang sangat populer tentu ada Ronggowarsito, yang seperti bisa mendeteksi zaman masa datang itu, dia bilang zaman Edan akan tiba. Orang yang nggak ikut-ikutan
edan, nggak kebagian. Tapi Bang Wadio, maaf. kalau ikut-ikutan edan hancur. Beruntunglah orang-orang yang tidak ikut edan. Halo? Suaranya Apakah putus-putus, Bang. Mungkin videonya boleh di off-kan dulu biar jaringannya lebih stabil barangkali, Bang. oh gitu? Iya, Gimana mungkin kalau saya pindah ke handphone aja ya? boleh, Bang, untuk voice-nya dari handphone. Apakah tidak terlihat suara saya terdengar atau oh iya iya. Baik, baik, Bang. Oke. Iya, Bang. Mati ini. Oh, ini sedang. Iya. Ini, Bang. Oh, sudah bisa. Semoga. Sudah. Oke. Saya teruskan aja ya. Indonesia juga punya public intelektual yang bisa kita hargai seperti Raden Saleh, Syarif Bustaman, Mangkunegoro keempat. Karya beliau itu sampai dibawa ke pasar Challenger tahun 74. Salam persahabatan ke dunia asing gitu, ke dunia angkasa. Terus kita punya Raden Ajeng Kartini. Kemudian kita punya orang-orang seperti Ahmad Mokhtar, ya, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Tirto Adi Suryo, yang sangat tajam untuk akan buat demam kuning. Dan kita punya orang seperti Daniel David intelektual yang patut kita banggakan. Adi Bintang pada itu Munir, Arif Budiman. Nah, intelektual Kristen ya. Kita sampai kepada intelektual Kristen. Nah, itu Anhar Gonggong berkata ya, dia bilang itu pada HUT Lemhanas kemarin itu dia bilang jangan menunggu teladan.